belum terdata di Peduli Lindungi. Nah, ada di paspor digital. Nah, paspor digital sertifikat. Nah, kalau misalnya kita melakukan antigen atau PCR pun, Fly Store ID, Apparel and Merchandise Aviation. Keep your style flying high. halo Craft Friends, balik lagi sama gua Tete. Selamat datang di channel Creator Aviation. Jadi kali ini gua mau ngasih tahu tata cara naik pesawat di saat masa PPKM. Jadi kali ini gue lagi di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Nah, nanti tuh kita bakal ngelewatin X-ray pertama, terus nanti kita bakal ada validasi 1, terus kita bakal ada check-in, validasi 2, terus kita X-ray 2, baru kita ke waiting room dan menunggu untuk masuk pesawat. So, mungkin ini mudah-mudahan videonya bisa singkat dan bisa ngebantu teman-teman semua yang bingung bagaimana melakukan penerbangan pada saat PPKM kayak gini. So, langsung aja ikutin aja video ini. Oke, Craft Friends, kita akan menuju ke arah sana. Nah, ini adalah keberangkatan di Terminal 3 dan kita bakal turun di Gate 3. Nah, karena pintu yang terbuka hanya di pintu Gate 3 saja. Silakan siapkan aplikasi Peduli Lindungi, nik KTP, dan nomor penerbangan. Lanjut, kita masuk. Pengecekan validasi digital. Wow, keren banget ya, Craft Friends. Oke, nanti di depan gate tuh bakal ada kayak aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kayak self check-in gitu, ngecek bahwa apakah kita sudah tervalidasi atau belum gitu. Nah, ntar kita masukin file numbernya, terus masukin ini apa, nik KTP-nya. Ternyata belum terdata di Peduli Lindungi. Ya udah, mau ngomong berarti nanti pas di validasi 1 kita bakal ngecek secara langsung gitu. Oke, friends, kita masuk menuju X-ray 1. Di X-ray 1 kita tidak boleh melakukan pengambilan video ya. Setelah dari X-ray 1 kita menuju ke validasi dokumen kesehatan atau validasi pertama. Nah, ini dia laut sini. Dan di validasi pertama ini kita tidak boleh melakukan pengambilan gambar maupun video ya. Nah, jadi tadi kita udah ngelewatin X-ray 1. Nah, di mana kita tidak boleh melakukan pengambilan foto atau video di X-ray 1. Jadi ya, tadi video sempat dipotong gitu. Kita lanjut ke validasi pertama. Nah, di validasi pertama ini juga sama. Reven sendiri bisa lihat ada pelang tidak boleh mengambil foto dan video. Jadi tadi kita nggak sempat. Jadi kita nggak ngambil di videonya. Nah, ini kita udah baru beres dan ini tempat validasinya. Nanti validasinya tuh nih bakal ada kayak cap, ada tanggal gitu. Nah, habis ini kita lanjut ke check-in. Ya, mudah-mudahan lancar lah. Selanjutnya menuju ke check-in counter. Nah, ini berada di depan gate 4 ya, Craft Friends, dan ada juga self check-in alias fasilitas check-in mandiri. Dari itu kita print deh boarding pass-nya. Yay, udah dapat boarding pass-nya. Langsung menuju ke X-ray 2. Dan untuk reference jangan lupa untuk selalu merhatikan FIDS atau Flight Information Data System. Setelah melewati X-ray 2, kita lanjut menuju waiting room. Nah, di sini juga ada yang namanya layanan VICA atau Virtual Customer Assistance. Iya, betul banget. Ini adalah layanan digital wayfinding. Ini terlihat seperti ya bisa dibilang mungkin Google Maps-nya di bandara ya. Dan di sini kalian bisa mengetahui ada apa aja sih di bandara itu. Contoh, misalkan di sini nih ada yang namanya Indomaret, Kimia Farma. Tinggal kalian klik, nanti mereka akan ngasih tahu nih lokasinya di mana.
Nah, ini bisa dibilang sama seperti digital wayfinding ya, dimana untuk mengetahui lokasi-lokasi di bandara. Nah, kita nanti bakal boarding di gate 28, dimana itu posisinya di ujung, dan kita sekarang berada di gate 13, friends. Ya, main jalan jauh, mantap. Ya, ini juga tinggal kalian pilih lah lokasi-lokasi yang ingin kalian ketahui. Yuk friends, kita mulai perjalanan menuju ke gate 28. Ya, ini gate 14, dan di gate 15 ada yang namanya ATM Center, dan juga ada mesin minum dan mesin alat-alat kesehatan. Jadi buat friends yang lupa mungkin beli masker atau hand sanitizer, kalian bisa beli ini dengan menggunakan uang elektronik seperti GoPay, OVO. Nah, ini ada masker dan glove dan lainnya. Pertanyaan selanjutnya sini, bagaimana cara naik itu? Ya, sebenarnya secara simpel tahapannya ada validasi, X-ray, check-in, lalu boarding deh. Simple itu, friends. Friends, kita udah di waiting room. Di tempat tadi udah lihat kan lokasi gate 28 itu di ujung banget dan jauh. Dan beberapa kali saya ngeliat ada mobil golf gitu. Cuman kita sumber umur melakukan penerbangan. Sebenarnya gue belum pernah nyobain itu, dan ini mungkin jadi pertanyaan kali ya. Mungkin nanti gue bakal ciduk kali ya, gimana sih caranya pakai mobil golf gitu, apakah harus penumpang VIP atau mungkin harus yang telat dulu. Jadi kalau telat kita naik mobil golfnya aja gitu. Terus oh ya, tadi masalah Peduli Lindungi ya, kalian download aja lah Peduli Lindungi. Download ini udah ada nih aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini tuh kalau misalnya kalian sudah divaksin, itu datanya tuh udah ada di sini, kartu vaksin 1, vaksin 2. Nah, ada di paspor digital. Nah, paspor digital sertifikat. Nah, kalau misalnya kita melakukan antigen atau PCR pun ada beberapa rumah sakit atau klinik yang langsung upload ke aplikasi Peduli Lindungi, sehingga nanti ada hasilnya di sini. Ya. Oke. Terus biasanya nanti di kedatangan tuh kalian harus bikin EHAC. EHAC tuh Electronic Health Alert Card. Fungsinya sih buat nge-tracing gitu, kita udah melakukan perjalanan kemana aja. Udah nanti tinggal klik aja sini, nanti create my EHAC domestic. Nah udah. Habis itu kalian lanjutin aja stepnya, ikutin petunjuk yang ada di aplikasi ini. Gampang kok sebenarnya. Oke, reference kita tadi udah ada panggilan pertama kan. Kita mau lanjut boarding dulu. Setelah itu ya nanti lanjut ke penerbangannya. Terima kasih friends, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan penerbangan.